mungkin ini Batman yang kita cari-cari nih buat yang suka komik Batman-nya Frank Miller gitu atau yang Hush gitu ya. Iya. Nggak kalah sama Gundala nih. Nggak kalah. Ketemu lagi bersama Edoy dan Bayu di The Talkies. Sekarang kita mau bahas trailer yang kemarin diputar di event DC Fandom The Batman. Oke, baik. Lo udah lihat The Batman. What do you think of it? Menurut lo Robert Pattinson gimana dan konsep Batman keseluruhannya? Oke, gue ngelihat dari trailernya nih, ya, kayaknya berasa Nolan, filmnya Nolan kemarin ya, masih continuation dari, maksudnya secara tone. Kalau gue ngelihatnya kayaknya nerusin tone gelapnya si Nolan. Terus gue ngeliat Robert Pattinson ya emang dia, kalau bagi gue dia aktor berbakat sih ya. Banyak orang bilang dia nggak pantas lah jadi Batman, apalagi dia nggak mau facial workout untuk film ini gitu. Tapi bagi gue dari trailer yang sebentar yang kita lihat itu cocok aja gitu. Oke. Jadi kalau menurut Matt Reeves sutradaranya, ini Batman yang di versi dia, The Batman ini itu Batman Year 2. Jadi bukan origin ya, origin. Not really real Year 1 ya, tapi Year 2. Jadi dia udah mulai jadi Batman di tahun kedua dengan kostum yang masih gitu ya. Kalau kita lihat logonya kan itu logo Batman di sini, logo kelelawar di sini tuh dibuat dari potongan pistol ya. Oh, aku malah nggak berarti gitu. Dan memang kalau biasanya logo Batman itu dari point of view dada, sekarang dari point of view arah terbang, makanya lebih tipis gitu. Nah terus kalau di sini yang gue senang sih kan waktu itu sempat leak tuh ya, sempat bocor foto behind the scene-nya kostum Batman yang dipakai bukan sama Pattinson tapi sama stuntman-nya, dan itu beberapa orang agak salah menilai bahwa wah Pattinson kayak gini gitu ya, Batman-nya jelek banget gitu. Ya itulah, jadi itu bukan, itu kan stuntman. Nah di sini gue ngeliat memang dari sejak dia kepilih gue udah suka banget nih ya. Aura misteriusnya kan kental ya, si Pattinson ya. Itu satu. Kedua, di trailer ini udah dikasih lihat nih, maksudnya tampilannya beda. Pertama Batman-nya sendiri beda ya, Batman-nya sendiri beda. Kostum belum kita lihat di sini kayak ada kerahnya gitu kan di cape-nya gitu loh. Nah terus penjahatnya nih ada, justru yang paling pertama Riddler. Kelihatan ya, dari teka-tekinya pertama gitu ya. Dan kalau kita lihat tampilan Riddler-nya nih nggak ada mirip-miripnya sama yang di komik kan. Kemudian dan tentu ada teka-teki. Nah teka-teki ini yang kalau menurut gue asik, karena Batman ini kan sebetulnya dia detektif dia gitu loh. Nah jadi ada beberapa kritikan terhadap Batman-nya Nolan, yaitu Batman-nya tuh nggak ngedetek sama sekali, tapi ketika dia mencari tahu sesuatu dia ngambil orang dan diancam. Kan ada kan, where is she gitu kan, misalnya kayak gitu, where is it, selalu nanya bukan mencari gitu ya. Nah dengan ada teka-teki ini asik nih, kayaknya Batman akan kembali menjadi detektif. Kedua, Penguin, Colin Farrell jadi Penguin. Ini mengejutkan sih waktu diumumin dulu ya. Dan begitu kita lihat, ada dulu Danny DeVito yang memang mirip banget sama komik kan. Penguin ini gue sampai harus beberapa kali ngeliat untuk memastikan ini kayaknya Penguin, karena Colin Farrell tuh make up-nya iya. Gue aja nggak ngeh itu Penguin. Iya. Sampai ketika dia ketawa yang that guy is crazy, nah itu Colin Farrell, dan itu berarti tampilan Penguinnya kayak gitu. Terus sama Catwoman yang di sini diverse
si Zoe Kravitz dan Person of Color. Ya. Dan dia juga kostumnya masih sederhana kan, ya masih topeng biasa. Dan satu lagi yang dikasih lihat adalah James Gordon yang kayaknya dan itu juga diubah nih. Chris Change. Iya, jadi Jeffrey Wright yang main, sehingga orang menerka-nerka nih Catwoman sama James Gordon ada hubungannya kah gitu kan? Oh iya, benar. Siapa Iya. tahu anaknya yang Iya, atau di beberapa apalah. komik kan ada kan anaknya. Iya, itu kan yang anaknya James Gordon kalau kita ingat di film Batman and Robin itu kan jadi Batgirl, bukan jadi Catwoman. Alicia Silverstone itu sih yang bisa dikasih lihat gitu ya, sama aksi-aksinya bahwa ya yang paling rame diomongin orang adalah actionnya. Dan di sini maksudnya ada kemajuan. Again, kalau kita bicara triloginya Nolan, salah satu yang dikritisi adalah gerakan berantemnya Batman yang terlalu lambat. Dan sini langsung dipatahkan ya. Ya, ini udah martial arts Batman movie. Iya, gue gitu ngeliat, wow, Batman rasa gundala. Iya. Iya kan? Gitu, dan brutal ya, karena brutal. Udah jatuh dihajar lagi tuh orang dihajar. mati. Gue agak ngeri juga, tapi wow. Ya, Batman doesn't kill people. Dan again, waktu Batman versus Superman, si Batman-nya Ben Affleck juga tembak-tembakan ngebunuh orang. Iya. Gitu, jadi nuansa gelapnya malah mungkin lebih gelap nih. Ya, karena Batman-nya Christian Bale itu kan dia nggak secara langsung ngebunuh kan. Iya. Jadi ini mungkin lebih gelap, dan mungkin ini Batman yang kita cari-cari nih buat yang suka komik Batman-nya Frank Miller gitu, atau yang Hush gitu ya. Iya. Nggak kalah sama Gundala nih. Nggak gitu. Jadi yang wah Batman gerak berantemnya nggak, di sini langsung gitu ya. Nah, cuman yang perlu diingat pada saat ending trailer itu kan currently in production ya. Jadi belum selesai. Jadi ini kan seakan-akan bilang, "Oh, kalau ada yang jelek jangan khawatir, ini masih bisa." belum selesai. Jadi di event fandom itu, DC Fandom, Matt Reeves bilang bahwa kan syutingnya dihentikan waktu bulan Maret dan dilanjutkan September ini. Iya. Jadi yang baru selesai itu 25%, Bay. Cuma kayak anjir 25% aja footage-nya udah banyak yang keren gitu. Iya. Gitu ya. Nah, mungkin yang belum ada tuh kayak Alfred belum muncul ya. Oh iya. Terus si Peter Sarsgaard itu nanti kalau nggak salah jadi jaksa atau apa gitu ya. Nah, dia juga belum muncul. Gitu. Oke lah. Oke, silakan komen. Yang belum subscribe juga mohon subscribe-nya. Ya udah, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih udah mampir. Salam.